Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Bapak Asos Profesor Dr. Haji Sapriadi SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum. Perkenalkan, nama saya Valen Richard Prawisda dengan NPM 251010040 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berpresentasi tentang sistem hukum di dunia. Baiklah, berikut ini adalah pembahasan dan pengertian dari sistem hukum di dunia. Pengertian sistem hukum. Menurut Profesor Subekti, sistem merupakan susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun dari suatu rencana atau pola hasil dari suatu penulis untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi setiap sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya. Dapat dikatakan bahwa sistem tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. Dengan demikian, sifat sistem itu menyeluruh dan berstruktur, yang keseluruhan komponen-komponennya bekerja sama dalam hubungan fungsional. Jadi, dapat dikatakan hukum adalah suatu sistem, yang artinya suatu susunan atau tataan teratur dari aturan-aturan hidup. Keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain. Macam-macam sistem hukum. Jadi, terdapat 4 macam sistem hukum. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental. Yang kedua, sistem hukum Anglo-Saxon. Yang ketiga, sistem hukum adat. Dan yang keempat, ada sistem hukum Islam. Sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan yang sering disebut sebagai civil law. Sebenarnya, semula berasal dari kata kodifikasi hukum yang berlaku di Keisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus pada abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, peraturan-peraturan hukumnya merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum pada masa Justinius yang kemudian disebut Corpus Juris Civilis. Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada Corpus Juris Civilis ini dijadikan dasar perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Prancis, dan Italia, juga Amerika Latin dan Asia, termasuk Indonesia pada masa penjajahan pemerintah Belanda. Kemudian, prinsip utama yang menjadi dasar dari sistem hukum Eropa kontinental itu ialah hukum memperoleh kekuatan, mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Nah, prinsip dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Nah, kalau tadi tujuan hukum adalah kepastian hukum, maka berdasarkan sistem hukum yang dianut, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum, sehingga hakim hanya mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum. Lalu, apa aja ya fungsi dan peran hakim? Nah, jadi hakim di sini hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batasan-batasan wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja, atau disebut doktrin res adjudicata. Sejalan dengan pertumbuhan negara-negara Eropa yang bertitik tolak kepada unsur kedaulatan nasional termasuk kedaulatan untuk menetapkan hukum, maka yang menjadi sumber hukum di dalam sistem hukum Eropa kontinental adalah yang pertama adalah undang-undang. Nah, undang-undang itu dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislatif. Selain itu, diakui peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan eksekutif.
Berdasarkan wewenang yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan hukum administrasi negara, dan ada juga kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Penggolongan sistem hukum Eropa kontinental. Berdasarkan sumber-sumber hukum tadi, maka sistem hukum Eropa kontinental penggolongannya ada dua, yaitu penggolongan ke dalam bidang hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa atau negara serta hubungan-hubungan antar masyarakat dan negara. Termasuk dalam hukum publik, ini adalah yang pertama, dan hukum tata negara, hukum administrasi, dan hukum pidana. Selanjutnya hukum privat. Ini mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya. Yang termasuk dalam hukum privat ialah yang pertama, yaitu hukum sipil, dan hukum kedua hukum dagang. Selanjutnya, sistem hukum Anglo-Saxon. Nah, sistem hukum ini dikenal dengan sebutan Anglo-Amerika. Sistem hukum ini mulai berkembang di Inggris, yaitu pertama pada abad 11, yang sering disebut sebagai common law dan sistem Android law atau tidak tertulis. Nah, walaupun disebut sebagai Android law, hal ini tidak sepenuhnya benar. Alasannya adalah di dalam sistem hukum ini dikenal pula adanya sumber-sumber hukum yang tertulis. Lalu, terdapat pula 4 yang menjadi sumber hukum dalam sistem Anglo-Saxon. Yang pertama, yaitu putusan hakim atau judicial decision. Kemudian, ada juga kebiasaan-kebiasaan, undang-undang, dan peraturan administrasi negara. Namun, sumber-sumber hukum itu tadi seperti putusan hakim, kebiasaan, dan peraturan administrasi negara itu tidak susun secara sistematis dalam hierarki tertentu seperti pada sistem hukum Eropa kontinental. Nah, selain itu, ada juga perbedaan antara sistem hukum Anglo-Saxon dengan sistem hukum Eropa kontinental yang ditinjau dari peranan yang dilakukan oleh hakim. Fungsi dan peran hakim dalam sistem hukum Anglo-Saxon ini tidak hanya bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan saja, namun memiliki 3 fungsi dan peran yang utama, yaitu yang pertama, membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Kemudian, hakim juga mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Kemudian, menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang menjadi pegangan hakim lain untuk memutuskan perkara sejenis. Nah, sistem hukum dalam Anglo-Amerika atau Anglo-Saxon ini juga menganut suatu doktrin yang dikenal dengan nama The Doctrine of Precedent atau Stare Decisis. Pada hakikatnya, doktrin ini menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mendasarkan putusan pada prinsip hukum yang sudah ada dalam putusan hakim lainnya dari perkara yang sejenis sebelumnya atau presiden. Di dalam perkembangannya, sistem hukum Anglo-Amerika mengenal pula pembagian antara hukum publik dan hukum privat. Nah, pengertian yang diberikan kepada hukum publik hampir sama dengan pengertian yang diberikan oleh sistem hukum Eropa kontinental. Sementara itu, bagi hukum privat, pengertian yang diberikan oleh sistem hukum Anglo-Saxon ini agak berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental itu, hukum privat lebih dimaksudkan sebagai kaidah-kaidah hukum perdata dan hukum dagang yang kemudian dicantumkan dalam kodifikasi kedua hukum itu. Nah, kemudian dalam Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika itu, pengertian hukum privat lebih ditunjukkan kepada kaidah-kaidah hukum tentang hak milik. Kemudian ada juga hukum tentang orang, yaitu hukum perjanjian dan hukum perbuatan yang melanggar hukum. Sistem hukum adat.
Sistem hukum ini hanya terdapat dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan di negara-negara lainnya, seperti Cina, India, Jepang, dan negara lainnya. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu treh, yang untuk pertama kali dikemukakan oleh Sob Horgrond. Pengertian hubungan adat yang digunakan oleh Mr. Seven von Heaven pada tahun 1928 mengandung makna bahwa hukum Indonesia dan hukum kesusilaan masyarakat merupakan hukum adat. Kata hukum dalam hukum adat lebih luas bila dibandingkan dengan istilah hukum di Eropa. Nah, adanya peraturan-peraturan yang selalu dipertahankan keutuhannya oleh berbagai golongan tertentu dalam kehidupan sosial. Kemudian mengenai sumber hukum. Dalam sistem hukum adat, yaitu bersumber pada peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis, yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat. Hukum adat itu mempunyai sifat yang tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyang. Selanjutnya, peraturan-peraturan hukum. Dalam hukum adat juga dapat berubah tergantung dari pengaruh kejadian-kejadian dan keadaan hidup yang silih berganti. Nah, perubahan itu sering sekali kita ketahui, bahkan kadang-kadang tidak disangka-sangka dari masyarakatnya. Hal itu karena terjadinya pada situasi sosial tertentu di dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan dari sistem hukum adat itu mengemukakan adat sebagai suatu orang yang disegani. Nah, mengemukakan ini dianggap sebagai orang yang paling mampu melaksanakan dan memelihara peraturan serta selalu ditaati oleh anggota masyarakatnya. Berdasarkan kepercayaan kepada nenek moyang, hukum adat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat itu sendiri selalu berkembang dengan tipe yang mudah berubah dan elastis. Maka sejak penjajahan Belanda banyak mengalami perubahan sebagai akibat dari politik hukum yang ditanamkan oleh pemerintah penjajah yang diwujudkan dengan adanya hukum pidana adat dan hukum perhutangan adat. Pembahasan mengenai sistem hukum selanjutnya, yaitu sistem hukum Islam. Nah, sistem hukum ini semula dianut oleh masyarakat Arab sebagai awal dari timbulnya penyebaran agama Islam. Kemudian berkembang di negara-negara lainnya seperti Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika secara individual atau kelompok. Sementara itu, untuk beberapa negara di Afrika dan Asia, perkembangannya sesuai dengan pembentukan negara yang berasaskan ajaran agama Islam. Nah, bagi negara Indonesia sendiri, walaupun mayoritas warga negaranya beragama Islam, pengaruh agama itu tidak besar dalam bernegara. Hal itu karena asas pembentukan negara bukanlah menganut ajaran Islam. Berikut ini merupakan beberapa sumber hukum dalam sistem hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang merupakan kitab suci dari kaum muslimin yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, Rasul Allah dengan perantara malaikat Jibril. Kemudian ada juga sunnah dan hadis yang berisi mengenai cara hidup dari Nabi Muhammad atau cerita-cerita Nabi Muhammad. Kemudian ada juga ijma' yang merupakan kesepakatan para ulama besar tentang suatu hal dalam cara bekerja atau berorganisasi. Dan yang terakhir yaitu qiyas, yang merupakan analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua kejadian. Cara ini dapat dijilmakan melalui metode ilmiah hukum berdasarkan diskusi. Baiklah, itu tadi hasil dari presentasi atau pembahasan tentang sistem hukum yang ada di dunia. Saya Valensat Prawisda. Kalau ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.